Aneh memang. Manusia itu suka aneh-aneh. Ya, oke. Alkitab kita itu bahkan ditulis oleh manusia. Manusia biasa. Secara natural, pakai tangan. Disalinnya itu pakai tangan. Bisa salah, bisa. Kalau salah dibuang. Loh, kan jelas kan? Orang Yahudi itu mempunyai satu metode waktu menyalin. Itu dihitung hurufnya itu jumlahnya berapa secara bilangan. Ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Di tengahnya huruf apa? Diperiksa. Jadi kalau pasti terdeteksi kesalahannya. Kalaupun ada perbedaan itu cerita lain lagi. Bukan kesalahan salin. Atau bisa juga karena dimakan umur jadi salah salin. Nah, yang terpenting itu demikian. Yang hebat itu adalah cara Tuhan mengkomunikasikan kebenaran ke manusia dari generasi ke generasi. Ini yang hebat sekali. Kalau seandainya Tuhan menurunkan Alkitab itu berupa buku dari langit, bluk jatuh begitu, itu tidak hebat. Itu malah yang begitu-begitu itu malah tidak hebat. Yang hebat itu adalah ketika Tuhan memakai cara-cara natural, seolah-olah biasa-biasa saja. Tapi justru itu yang tidak bisa ditiru. Setan tidak dapat mengimitasi, meniru karya kebenaran ini. Tidak bisa. Kalau cuma mujizat, menyembuhkan orang sakit, setan bisa. Kalau membuat kaya, apalagi membuat kaya, tentu bisa. Tapi kalau mengkomunikasikan pesan kebenaran dari generasi ke generasi, setan tidak bisa. Ya, ini cara-cara Tuhan. Alkitab kita ditulis secara natural oleh orang-orang pilihan. Sehingga menghasilkan autograf. Yaitu tulisan tangan asli dari penulisnya. Nah, penulis Alkitab jumlahnya lebih dari 40 penulis. Bapak Ibu tahu nggak mengapa Tuhan memakai 40 penulis? Alkitab itu bukan satu buku. Alkitab itu kumpulan kitab-kitab. Menjadi Alkitab. Menjadi kitab suci. Nah, ditulis dengan cara natural oleh banyak penulis itu maksudnya supaya apa? Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Kalau Tuhan menggunakan cara-cara ini, perhatikan ya. Di sini Taurat atau Perjanjian Lama ya. 1400 sebelum Masehi. Di PB adalah saya taruhlah 100 Masehi misalnya. Padahal kurang dari itu. Sekitar 90 Masehi. Oke, ini adalah 1500 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab kita ditulis, lengkapnya itu memakan waktu 1500 tahun. Ada nggak buku yang ditulis 1500 tahun? Tidak ada satu pun di dunia ini yang seperti ini. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis, jangankan ribuan tahun, 100 tahun pun tidak ada. Tapi Alkitab kita terbentang 1500 tahun. Ditulis oleh lebih dari 40 penulis. Mengapa Tuhan memilih cara ini? Kok nggak jatuh dari langit aja bluk begitu? Mengapa? Bapak Ibu harus jeli. Ini sengaja. Kalau misalnya nih, saya menulis satu buku tebal. Lalu saya mengaku, ini firman Tuhan yang saya tulis. Saya semalam ketemu malaikat
yang baru turun dari surga. Langsung menemui saya. Bapak Ibu percaya nggak sama saya? Tentu Bapak Ibu akan bertanya, saksinya siapa? Ada malaikat. Nah, kalau satu orang yang menulis buku, tidak ada saksinya, kemungkinan rekayasanya besar. Kalau cuma satu orang, kalau dua orang, bisa kolusi. Buku-buku itu kebanyakan satu orang, dua orang, ada yang tiga orang. Bisa janjian kan kalau cuma 3 orang. Tapi kalau 40 orang, apakah bisa Alkitab ini hasil kolusi? Tidak, tidak mungkin. 1500 tahun. Kenal nggak Musa dengan Rasul Paulus? Kenal nggak Yesaya dengan Matius? Tidak, itu jaraknya sudah mati semua. Jadi seluruh 40 penulis ini tidak bisa kolusi. Itulah cara Tuhan yang luar biasa. Tidak bisa diimitasi oleh setan sekalipun. Bagaimana mengkoordinasikan banyak sekali penulis dalam waktu yang lama, tetapi tulisannya itu satu pesannya. Keselamatan jiwa. Satu pesannya. Tuhan hanya satu. Tidak ada Tuhan lain. Allah hanya satu. Elohim hanya satu. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan yang lain. Elohimnya Israel. Pesannya tetap itu. Ya. Dan kalau mau selamat, ikut Sang Mesias. Dan selamat bukan mengaku di mulut saja. Kerjakan keselamatanmu dan seterusnya. Seluruh Alkitab harus dibaca. Jangan pilih-pilih ayat. Alkitab ini diturunkan Tuhan luar biasa, 1500 tahun. Lebih dari 40 penulis. Dalam 3 bahasa. 3 bahasa. Apa saja? Ibrani, Aram, dan Yunani. Di 3 benua ditulisnya. Coba, ada nggak yang seperti ini? Di 3 benua. Asia, Eropa, dan Afrika. Ya. Di mana ditulisnya? Di segala tempat. Di kerajaan, ya. Di padang gurun, ya. Di puncak gunung, ya. Di lembah, ya. Di lautan, yes. Di kerajaan istana, ya. Di penjara juga ditulis Alkitab. Alkitab itu ditulis di segala tempat. Makanya terjadi Alkitab. Itu luar biasa. Itu keajaiban sebenarnya. Mujizat itu. Dan ditulis oleh berbagai kalangan. Raja, nabi, siapapun. Ada banyak ahli Taurat seperti Rasul Paulus. Ya. Jadi penulisnya pun berbagai macam. Ada yang gembala, ada yang tentara, ada penyair, ada raja, pelajar, negarawan. Ada tuan, ada hamba, ada pemungut cukai, ada nelayan, ada dokter, tabib, ada pembuat tenda. Loh, ini luar biasa loh. Ada banyak sekali profesi para penulis Alkitab ini. Ya. Nah, tapi tema besarnya tetap sama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bahwa ciri kebenaran, ciri keaslian bahwa Alkitab itu asli, memuat pesan Tuhan, inti pesan dari surga, itu kelihatan dari karya Alkitab ini. Alkitab ini genrenya, jenis tulisannya, itu sastranya, ada prosa, tulisan bebas, narasi maksudnya. Ada puisi, ada gospel, kabar baik, Injil, ada apokaliptik tentang akhir zaman,
Ada banyak sekali, ada Amsal atau Mazmur, puji-pujian terhadap Yang Maha Kuasa. Ini Alkitab ini luar biasa. Coba Bapak Ibu kalau ada Alkitab di rumah, mau ditaruh di library yang mana? Perpustakaan di bagian yang mana? Saya mau tanya. Di bagian sejarah? Di bagian agama? Di bagian apa? Sejarah? Ada juga sejarahnya. Kisah para rasul itu sejarah loh, historis. Alkitab tidak cerita tentang dongeng, itu historis. Dari Adam itu sejak Adam itu sudah historis. Semuanya nyata fakta. Alkitab menulis tentang fakta yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Bayangkan, suatu buku menulis yang sudah terjadi di masa lalu dan yang akan terjadi. Mana ada buku seperti itu? Ciri khas dari Alkitab yang tidak ada dimanapun adalah nubuatan. Alkitab mengandung nubuatan yang tidak bisa direkayasa oleh siapapun. Sebab jaraknya 1500 tahun. Tidak bisa Musa berkolusi dengan Matius, tidak bisa. Yesaya berkolusi dengan penulis Injil supaya klop nubuatannya. Tidak bisa. Yesaya sudah mati. Ya. Nah, inilah cara-cara nubuatan. Nanti ia akan lahir Immanuel, Allah yang beserta kita. Nanti ia akan meremukkan kepala si ular. Bayangkan, kitab Kejadian yang ditulis 1440 sebelum Masehi. Ini tentang nubuat ya. Nubuat ini hanya ada di Alkitab. Mengapa? Karena yang tahu masa depan hanya Tuhan. Itu buktinya kitab yang lain bukan dari surga. Hanya Alkitab yang dari surga. Buktinya nubuatan. Siapa yang tahu masa depan selain Tuhan? Tidak ada, setan juga tidak tahu. Yang satu ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Kalau ada yang mengatakan Nostradamus itu adalah satu ramalan masa depan yang cocok, itu tidak cocok. Coba dibaca sendiri kalau tidak percaya. Itu nyocok-nyocokin. Tapi kalau ini nubuatan ini, coba perhatikan kitab Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Ini ditulis kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Digenapi di abad 33 Masehi. Kurang lebih ya. Lihat nih jaraknya. Hampir 1500 tahun jaraknya. Nubuatan di abad ini, di tahun ini, digenapinya ribuan tahun kemudian. Masa depan. Tidak ada satupun kitab yang bercerita tentang masa depan dan terjadi cocok. Ini baru satu kebetulan kali Pak. Kalau kita bicara soal Yesaya, maka ia bercerita tentang Yesus, Juru Selamat, nubuatan. Ini ratusan nubuatan yang secara statistik tidak mungkin kebetulan. Bapak Ibu yang mengerti statistik tentu mengerti. Kalau ada banyak sekali yang cocok itu bukan kebetulan. Kalau satu atau dua cocok, kebetulan. Ya. Jadi Yesaya ratusan nubuatan cocok pada Yesus. Satu lagi yang tidak bisa ditiru tentang nubuatan. Alkitab mengandung ratusan nubuatan yang terjadi di masa depan dan sebagian sudah terjadi sekarang. Sebagian belum terjadi tapi segera terjadi. Yaitu langit baru, bumi baru. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yaitu adanya parousia. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, semua umat kita semua diangkat bersama Tuhan di awan-awan
dan bersamanya selama-lamanya. Itu yang akan datang. Dan Alkitab tidak pernah meleset, tidak pernah salah. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Perhatikan baik-baik, tidak ada yang meleset. Itu satu bukti. Sebenarnya kalau manusia haus dan lapar akan kebenaran, ia akan menemukan bukti-bukti ini. Ia akan bisa melihat dengan jernih. Ya, jangan percaya pada satu orang, karya satu orang, dua orang yang tidak ada saksinya. Waduh, saya diberi Alkitab loh semalam Pak, khusus nih. Kitab ini yang benar Pak. Jangan percaya dengan satu dua orang. Tuhan itu sengaja membuat metode ini sehingga setan pun tidak bisa meniru. Kalau cuma menulis buku, semua juga bisa menulis. Tapi yang benar-benar asli pesannya dari Tuhan, dari surga, hanya Alkitab. Bapak Ibu bisa buktikan, belajarlah Alkitab. Nanti dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu akan mendapatkan makin banyak bukti. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan bukti, tidak usah belajar. Tuh, jelas kan? Tapi kalau mendapatkan buktinya, teruslah belajar. Karena itu bukan untuk siapa-siapa. Itu untuk keselamatan kita semua. Alkitab ada supaya kita berubah. Alkitab ada supaya kita mengenal siapa Allah yang benar. Dan harus bagaimana kita meresponi hidup ini. Alkitab ada supaya pesan Tuhan yang asli sampai pada manusia di seluruh generasi. Ya. Jadi, nah, kita kembali kepada autograf. Masih ingat tadi ya? Autograf ini adalah tulisan asli penulisnya. Tulisan tangan maksudnya. Tentu saja autograf tidak ada lagi. Kenapa? Karena dimakan usia. Pasti rusak tulisan aslinya. Tapi seperti kita sudah bahas, yang penting adalah pesan aslinya sampai. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Alkitab kita pesannya adalah asli? Sampai. Apakah kebenaran harus berdasarkan, harus autografnya kita lihat baru itu kebenaran? Nah, tentu saja tidak. Mengapa? Karena rupanya salinan dari autograf ini sangat banyak. Manuskripnya sangat banyak. Dari manuskrip-manuskrip yang ada meskipun berbeda sedikit-sedikit, kita akan bisa menemukan kebenaran aslinya. Autografnya seperti apa? Contoh, saya berikan contoh ya. Misalnya ada manuskrip seperti ini. Ini manuskrip yang pertama nih. Waduh, ini bacanya apa ya? Menebus ki ya, rusak lagi 2 huruf. Yang ini kok nggak jelas gini ya? Gitu. Wah, kita nggak bisa dapat dong Pak. Ini pesannya apa sebenarnya? Karena manuskrip memang ada yang rusak. Karena dimakan usia kan kulit-kulit binatang itu. Papirus juga. Sebagian robek hilang, sebagian terbakar, dan seterusnya. Tapi ingat, manuskrip tidak hanya satu loh, kita ketemu banyak sekali. Misalnya manuskrip kedua, tulisannya seperti ini.
Dari 2 manuskrip ini kita bisa langsung tahu, oh yang hilang ini ternyata U. Oh yang ini masih nggak jelas nih karena nggak bisa dibaca. Tapi ini sudah dapat nih TUH. Ya. Oh ini, loh ini kok hilang? Oh tapi yang di sini ada I. Oh berarti ini I nih, kita. Ini baru 2 manuskrip loh. Ada manuskrip yang ketiga ketemu lagi. Ternyata tulisannya lengkap. Misalnya begitu. Oh ternyata ini Tuhan, bener nih. Nah ini baru 3 manuskrip loh. Bayangkan yang dipersoalkan oleh banyak pengkritik itu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru mempunyai manuskrip lebih dari 5.800 manuskrip. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Dari beberapa manuskrip kita bisa melakukan rekonstruksi pesan aslinya. Nah kalau ada 5.800 manuskrip ya sudah pasti ketemu. Dulu autografnya seperti apa ya pasti ketahuan. Karena banyak sekali yang bisa kita konfirmasikan. Ini baru 3 nih. Coba 10 udah pasti ketemu semua. Kecuali 10-10-nya isinya sama semua dan salah semua. Tapi kalau 5.800 kita bisa pastikan kita bisa merekonstruksi. Apalagi yang kita persoalkan bukan hanya hurufnya, tapi pesan intinya dari Alkitab. Jadi kebenaran itu bukan tergantung dari adanya autograf. Meskipun autograf tidak ada, tapi dengan adanya manuskrip yang banyak sekali ditemukan, kita bisa melakukan rekonstruksi. Sebenarnya autograf itu seperti apa? Sebenarnya tulisan asli penulisnya dulu bagaimana? Sehingga kita mendapatkan pesan intinya masih sama dengan autografnya. Amin ya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kita tidak khawatir. Semuanya bisa diperiksa hari ini. Ini cara Tuhan sebenarnya memang misterius ya. Misteri juga. Tuhan izinkan supaya autografnya tidak ada. Tuhan izinkan supaya orang-orang yang haus dan lapar saja yang menemukan kebenaran. Kalau orang yang skeptis, tidak percaya, baru dia ketemu manuskrip yang pertama, rusak ini percuma nih. Itu orang yang skeptis, tidak mau mencari kebenaran. Tapi kalau orang mau mencari kebenaran, dibukakan. Ketemulah manuskrip banyak sekali. Kalau ketemu 3 saja sudah bisa merekonstruksi, ternyata kalimat ini yang benar, Tuhan menebus kita pasti. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kebenaran bisa direkonstruksi melalui manuskrip yang ada. Hari ini kita punya banyak manuskrip. Dan manuskrip-manuskrip ini digunakan untuk merekonstruksi. Ya. Di samping itu penemuan-penemuan arkeologi membantu juga untuk merekonstruksi. Contohnya ya Bapak Ibu ya, saya berikan contoh. Yesaya 21 ayat 8. Kita baca ya, Yesaya 21 ayat 8. Kitab Yesaya pasal 21 ayat 8. Ya. Di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia sudah diperbaiki. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Kalau kita baca ini tidak ada masalah nih, kita mengerti. Tapi dahulu ada terjemahan lama bahasa kita, bahasa Indonesia, Alkitab kita terjemahan lama, itu masih mengandung pertanyaan. Bunyinya demikian.
Maka berserulah ia seekor singa Tuhan, bahwasanya dan seterusnya. Coba, apa artinya? Maka berserulah ia seekor singa Tuhan. Coba, singa Tuhan kok berseru? Nah, ini menyebabkan di King James juga sama. And he cried, a lion, my Lord. Loh, kok seekor singa berteriak, my Lord? Nah, ini adalah kesalahan salin, Bapak Ibu. Kesalahan salin manuskrip. Ada manuskrip yang salah salin. Lalu bagaimana kita tahu bahwa yang benar itu seperti terjemahan baru? Rupanya ditemukan arkeologi gulungan laut mati, Dead Sea Scroll, yang di daerah Qumran. Di situ tersimpan rapi teks terjemahan, teks perjanjian lama dalam bentuk gulungan. Dan kita tahu teks aslinya ternyata artinya seperti yang terjemahan ini. Nah, Tuhan sengaja memberikan informasi-informasi itu di sebagian manuskrip, di gulungan laut mati, nanti di kesempatan lain diguci di mana-mana. Ini adalah cara-cara yang natural untuk mempertahankan kebenaran. Justru inilah luar biasanya, sehingga tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya, bayangkan kalau ada orang yang meniru dari kitab Yesaya tadi, tapi ia tidak tahu bahwa sebenarnya itu salah salin, maka tidak bisa ditiru. Seluruh Alkitab ini tidak bisa ditiru. Mengapa? Pendekatannya seperti ini. Tuhan seolah-olah melakukan enkripsi, disembunyikan autografnya seolah-olah. Padahal tidak ada kan? Tapi bisa direkonstruksi melalui manuskrip-manuskrip yang ada. Dan juga melalui penemuan terakhir yaitu gulungan laut mati di abad ke-20. Penemuan gulungan laut mati ini sangat luar biasa karena ditemukan di Qumran. Itu menyingkap banyak rahasia di sana yang dahulu kita tidak tahu juga. Ya. Oke. Untuk perjanjian lama kita mempunyai yang namanya kodeks. Jadi manuskrip perjanjian lama itu hari ini, saya bicara hari ini loh. Hari ini perjanjian lama kodeksnya namanya Kodeks Leningrad. Kodeks Leningrad ini berisi seluruh perjanjian lama dalam tulisan Aram di atas perkamen. Jadi ini adalah berdasarkan teks Masoret, disimpan di museum di Israel, di Yerusalem. Jadi kodeks ini hari ini ada di museum Yerusalem di Israel. Jadi Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Israel itu jangan cuma selfie, ya. Sekali-sekali datang ke museum, lihat teks asli, salinan asli Alkitab kita. Itu Kodeks Leningrad. Kodeks inilah yang kita pakai untuk menerjemahkan perjanjian lama hari ini. Ya. Nah, jadi kalau mau jujur, kalau orang menerjemahkan Alkitab, kalau dasarnya Kodeks Leningrad, tidak boleh dirubah-rubah hurufnya. Huruf Ibraninya tidak boleh dirubah-rubah. Nikutnya tidak boleh dirubah-rubah. Tanda bacanya itu, tanda vokalnya itu nggak boleh dirubah-rubah. Harus sesuai Kodeks Leningrad, apa adanya, harus jujur. Ya.
Harus jujur. Ada orang yang suka merubah-rubah loh. Kode bacanya dirubah supaya sesuai lafal yang dia mau. Ini tidak jujur namanya. Hari ini kita bisa cek sendiri kok Codex Leningrad ini seperti apa teksnya. Melalui online sudah bisa diakses ke Museum Yerusalem ini. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak ke sana pun sudah bisa mengakses teksnya seperti apa. Jadi tidak ada alasan untuk, wah aku tidak tahu, makanya aku rubah. Seseorang yang tidak tahu tidak boleh merubah sebelum memeriksa kodeks ini, Leningrad. Ini salah satu bukti bahwa manuskrip Alkitab masih terpelihara sampai hari ini. Ya, Kodeks Leningrad ini diperkirakan ditulisnya 1008 Masehi. Jadi ini tahunnya diperkirakan 1008 Masehi. Diperkirakan ya, kurang lebih. Jadi umurnya masih tergolong muda sebagai manuskrip. Kan perjanjian lama sebelum Masehi. Tapi kita tidak punya autografnya, kita punyanya salinannya 1000 Masehi, 1000 tahun kemudian. Nah, ada orang-orang yang kalau skeptis, jangan-jangan sudah berubah, ini udah 1000 tahun kemudian. Kau tidak punya yang asli kan? Nah, orang-orang yang menuduh seperti ini, akhirnya memble mereka. Akhirnya tidak bisa bicara apa-apa setelah penemuan gulungan Laut Mati. Ya, gulungan Laut Mati ternyata berasal dari abad sebelum Masehi. Ya, nah kodeks satu lagi, ada 2 kodeks terutama yang dipakai untuk perjanjian lama. Kodeks satu lagi adalah Aleppo Codex. Aleppo. Kodeks Aleppo ya. Kodeks Aleppo ini berasal dari tahun 930. Kodeks Aleppo ini tadinya lengkap, tetapi dalam suatu kerusuhan dibakar. Jadi sisanya tinggal sedikit hari ini. Ini disimpan juga. Kodeks Aleppo disimpan di Rusia. Sorry, kebalik saya. Leningrad itu di Rusia. Aleppo yang di Museum Yerusalem. Maaf, terbalik. Jadi Kodeks Aleppo disimpan di Museum Yerusalem. Leningrad ini di Rusia. Hari ini bisa dilihat ya. Oke. Di Saint Petersburg, Rusia. Itu adalah Kodeks Leningrad. Sedangkan Kodeks Aleppo disimpan di museum di Yerusalem. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu bicara soal perjanjian lama, lihatlah kodeks ini. Ya. Nah, kemudian penemuan gulungan Laut Mati di tahun 1947 ini menyebabkan pengkritik Alkitab tidak bisa bicara apa-apa lagi. Dead Sea Scroll ini ditemukan pada tahun 1947, ditemukannya, tapi berasal dari abad sebelum Masehi. Jadi ini sudah sangat tua, sekitar 2 sebelum Masehi abadnya. Ya. Jadi dengan demikian maka kita mempunyai teks perjanjian lama yang sangat tua, berasal dari abad 2 sebelum Masehi, di mana suku-suku Esen ini lari menuju Qumran membawa gulungan Alkitab, gulungan kitab suci hari itu, yaitu perjanjian lama.
Nah, di samping itu ada banyak sekali dokumen-dokumen lain seperti Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu dilakukan sekitar abad 3 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Jadi perjanjian lama kita itu bisa diperiksa berdasarkan banyak cara. Manuskrip, di mana ada manuskrip Codex Leningrad dan juga Codex Aleppo, kemudian Dead Sea Scroll, kemudian dari Septuaginta. Ada banyak cara. Tuhan sediakan banyak cara sebenarnya. Ya, ada Septuaginta. Septuaginta atau LXX. Ini adalah kitab PL, Perjanjian Lama, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan ini dikerjakannya di sekitar abad ke-3 atau ke-2 sebelum Masehi. Ya. Nah, jadi sebelum zamannya Kristus sudah ada kitab ini. Dan ini hari ini menjadi salah satu bukti bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh kitab suci ini dan terjemahan ini, meskipun teksnya bisa berbeda, tetapi inti pesannya tidak berubah. Sama sekali. Tidak berubah. Ya. Nah, inilah yang harus kita tekankan soal keaslian, bukan hurufnya. Bukan teks yang berbeda artinya berbeda, bukan. Ya, oke. Nah, kalau perjanjian baru bagaimana? Yang banyak diserangkan perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian baru sebenarnya ada banyak juga penemuan-penemuan yang menjadi bukti daripada keaslian perjanjian baru. Yang paling besar adalah kodeks berikut ini. Kalau perjanjian baru, ya, itu namanya Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus. Ini berasal dari 300 Masehi sampai 399 Masehi. Ya. Ya. Nah, kodeks ini hari ini disimpan di Manchester, UK. Ya. Di University Library. Kodeks ini ditemukan Kodeks Sinaiticus itu disimpan di British Library di London, di UK. Ya. Kodeks ini ditemukan di Biara Saint Catherine. Bapak Ibu kalau pergi ke Israel, ikut tur, kalau ke Gunung Sinai, mampir Gunung Sinai pasti. Kalau dari arah Mesir itu nanti mampir ke Sinai Peninsula, di Gunung Sinai, di lereng di lembahnya itu ada namanya Biara Saint Catherine. Bulan Januari yang lalu saya ke Israel, mampir ke Gunung Sinai sebelumnya, masuk ke dalam Biara Saint Catherine. Kebetulan hari itu diizinkan masuk. Masuk ke dalam sana. Di situ kita lihat ada lokasi di mana dahulu Musa melihat semak terbakar dan sebagainya. Nah, salah satu penemuan hebat yang ada di situ, Kodeks Sinaiticus, di situ itu terjadinya. Ada di library-nya. Ditemukan Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus adalah salah satu manuskrip perjanjian baru yang terbaik.
Ya. Yang kedua, kodeks perjanjian baru yang utama hari ini adalah Kodeks Vatikanus. Yang kedua adalah Kodeks Vatikanus. Sekitar 300 juga ya, Masehi ya. Sekitar. Oke. Saat ini Kodeks Vatikanus disimpan di Vatikan. Nah, dan banyak sekali kodeks-kodeks yang lain. Kalau kita bicarakan satu persatu tidak cukup waktunya. Yang mau disampaikan adalah begini. Perjanjian baru kita yang dikatakan tidak akurat itu mempunyai banyak sekali manuskrip kodeks yang hari ini kita masih punya dan bisa kita verifikasi apakah isinya ada yang berbeda sama sekali. Kalau tulisannya berbeda bisa, tetapi biasanya huruf ini tidak mengubah arti. Ingat, keaslian itu yang penting pesannya berubah atau tidak. Dalam iman kita yang penting adalah pesannya, bukan bahasanya. Kalau teks Alkitab diterjemahkan bahasa Indonesia tentu saja berubah hurufnya maupun bahasanya. Tapi yang penting artinya masih benar atau tidak. Demikian juga manuskrip-manuskrip ini. Apakah ada manuskrip yang benar-benar berlawanan artinya? Ternyata tidak ada. Ya. Jadi kita punya bukti banyak sekali. Di Perjanjian Baru ada sekitar lebih dari 5.800 manuskrip. Yang paling besar ini Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Tapi sebenarnya banyak sekali, potongan-potongannya banyak. Ini yang paling lengkap. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau demikian, dan masih banyak bukti terjemahan-terjemahan kuno seperti Vulgata, Latin, Vetus Latina, Peshitta, terjemahan dalam bahasa Syria. Kan sebenarnya kalau mau jujur bisa diperiksa terjemahan kuno yang asalnya dari zaman itu juga, apakah berubah artinya? Ternyata tidak ada yang berubah loh. Nah, masih ingat di sesi pertama kita bahas adanya tokoh yang namanya Bart Ehrman. Hari ini masih hidup. Hari ini membuat seminar di mana-mana, terkenal. Malah menyerang Alkitab. Alkitab dikatakan, khususnya Perjanjian Baru, memiliki varian teks lebih dari 400.000. Varian teks itu maksudnya gini, Bapak Ibu. Manuskrip yang satu dengan yang lain berbeda. Hurufnya berbeda. Jadi dianggap beda. Padahal Perjanjian Baru kalau dijumlahkan kata-katanya itu kalau dijumlahkan berjumlah 138.000 kata. Lah kok perbedaannya ada 400.000? Rusak dong total. Nah, ini trikinya di sini. Kalau orang mau cari sensasi itu begitu. Kalau 138.000 kata bisa salahnya lebih dari itu, tidak mungkin dong. Jadi apa maksudnya? Nah, ini harus dijelaskan. Tapi kalau orang hanya mencari sensasi, menyalah-nyalakan Alkitab, angkanya yang digede-gedein. 400.000 loh. Padahal kata-kata Perjanjian Baru cuma 138.000. Lebihnya apa itu? Salah semua. Nah, ya. Ternyata demikian. Ini agak sulit kalau tidak pakai slide ya. Ternyata demikian. Misalnya Matius 1 ayat 1. Di manuskrip yang berbeda, ternyata tulisannya berbeda. Ya. Contohnya di situ coba kita baca dulu. Matius 1 ayat 1.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kata Daud di situ ternyata ditulis di berbagai manuskrip berbeda-beda. Yang satu menulisnya David, yang satu menulisnya Textus Receptus menulisnya David, teks Bizantium menulisnya Daud, Westcott Hort nulisnya Dawid, NA28 atau NA28 nulisnya Daud. Ya. Kan berbeda-beda tuh. Tuh salah kan, beda antara manuskrip dengan manuskrip yang lain. Bapak Ibu perlu tahu. Itu disebut Daud, dan sebagainya. Itu artinya sama, Daud. Hanya aksennya yang berbeda, hanya logatnya yang berbeda, hanya hurufnya yang berbeda, tapi maksudnya sama. Itu sama dengan kalau kita dalam bahasa Indonesia itu, kalau kita baca surat lama itu pakai ejaan lama. Jangan bilang itu salah. Itu ejaan lama. Jadi sama, ini ejaan yang berbeda ini bukan artinya beda, hanya beda ejaan. Jadi sebenarnya Matius 1 ayat 1 ini di seluruh manuskrip tidak ada bedanya sama sekali secara arti. Mengerti ya? Banyak orang itu tidak mau cari kebenaran, cuma mau cari salah. Akibatnya ya begitu. Seumur hidupnya tidak bertemu dengan kebenaran. Maunya sendiri. Jadi memang ada persoalan teks antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Ada beda? Ya, betul. Kadang-kadang hurufnya beda, ya, tapi artinya tidak beda. Kadang-kadang bahkan kata-katanya bisa beda loh. Tapi artinya tidak beda. Nah, perhatikan baik-baik. Inti pesannya yang penting, bukan hurufnya. Ya. Mari kita bertobat sama-sama. Alkitab kita asli. Alkitab kita historis. Ada sejarahnya, bukan dongeng. Bukan rekayasa 1-2 orang. Tapi ditulis ribuan tahun. Dalam berbagai bahasa, dalam berbagai benua, dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai lokasi, oleh berbagai profesi, dalam segala keadaan. Sehingga Alkitab kita tidak mungkin diimitasi oleh siapapun. Sehingga Alkitab kita tidak ada yang bisa mengatakan itu dongeng. Ini historis. Bahwa dahulu Allah menciptakan Adam langsung jadi manusia. Bukan dari monyet lalu jadi manusia. Langsung bentrok dengan teori evolusi. Evolusi memang tidak benar. Ya. Langsung bentrok dengan kitab-kitab yang bercerita tentang dongeng. Kitab Henok misalnya. Kitab Apokrifa. Bercerita tentang anak-anak Allah yang kawin dengan anak-anak manusia, itu diartikan malaikat turun dari surga kawin dengan manusia menghasilkan anak raksasa katanya. Yang demikian kita tolak. Tidak masuk Alkitab. Makanya Alkitab itu historis, bukan dongeng. Jangan dimasukkan yang dongeng-dongeng. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memeriksa sendiri apakah seluruh Alkitab kita itu pesan utamanya asli dari Tuhan. Sebab keselamatan kita tergantung dari itu. Kalau ada yang seolah-olah bertentangan di Alkitab, kita mesti pelajari. Ternyata semua itu ada penjelasannya dan bukan rekayasa. Alkitab kita itu jujur. Hanya saja, ingat tadi, manusianya yang tidak mengerti karena beda waktu antara kita hari ini dan penulisannya. Karena beda budaya, hari itu manusia punya budaya yang berbeda dengan hari ini. Dan yang parah adalah karena manusia zaman sekarang cara membacanya salah.
memilih-milih ayat, tidak membaca dengan benar, ya. Nah, inilah yang membuat pesan asli inti Alkitab tidak sampai pada manusia. Tapi berbahagialah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena ia akan menemui Alkitab yang asli pesannya. Jadi kalau secara ilmiah saja ditemukan masalah antara teks yang satu dengan teks yang lain, tapi ternyata inti pesannya tidak masalah, tidak berubah, ya berarti tidak ada masalah. Di antara Bapak Ibu yang meragukan Alkitab, harus jujur. Coba Bapak Ibu memperlakukan Alkitab seperti apa? Coba perlakukan hal itu terhadap kitabmu sendiri, terhadap buku yang kau anggap benar. Caranya sama, coba diuji. Nanti baru kita tahu bahwa hanya Alkitab yang lolos uji kebenaran. Hanya Alkitab yang asli pesannya. Hanya Alkitab yang historisnya akurat. Tidak ada yang salah, akurat historisnya. Sebab kalau ada buku yang secara historis saja salah, cerita sejarah saja salah, tidak mungkin dari surga. Tidak mungkin memuat kebenaran yang murni dari surga. Jadi suatu kebenaran itu harus asli pesannya, historis, benar-benar terjadi dalam sejarah, benar-benar fakta dalam sejarah, ya, benar-benar itu yang dimaksud asli historis. Dan Alkitab kita itu benar-benar sumber kebenaran. Dan Alkitab kita tidak bisa salah, karena sudah dianalisa, sudah dibuktikan bahwa meskipun manuskrip-manuskrip itu ada yang berbeda satu sama lain, perbedaan-perbedaan teks ini ternyata kalau kita dengan jujur memperhatikan atau menelitinya, itu ternyata hasilnya tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda ternyata dalam soal arti. Jadi ini ada yang sudah melakukan penelitian secara penuh. Tadi kan saya berikan contoh hanya Matius. Ternyata Matius perbedaan-perbedaan itu hanya soal ejaan nama Daud. Tapi kalau dalam kritik teks sudah dianggap beda. Makanya bedanya 400.000 katanya. Ternyata setelah kita analisa seluruh perbedaan itu, hanya 5% yang benar-benar varian teks di Perjanjian Baru. Nah itu Pak, ada 5%, tapi dari antara 5% itu hanya 2100 perbedaan yang benar-benar tergolong signifikan atau berarti beda kata misalnya. Tetapi semuanya itu ternyata tidak berkaitan dengan pesan utama yang ingin disampaikan dari surga. Tidak berhubungan dengan doktrin sama sekali. Jadi secara doktrinal, secara pesan utama, secara kebenaran, Alkitab mentransmisikan kebenaran dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari lokasi ke lokasi, dari dahulu sampai hari ini, dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam bangsa dan bahasa, dari berbagai macam cara, tertulis maupun oral, semuanya dijaga keasliannya. Semuanya tetap benar sampai ke hari di mana kita hidup hari ini. Nah, yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar pesan asli dari Alkitab. Bukan yang mendengar ayat-ayat Alkitab tapi bukan pesan aslinya karena kesalahan pengertian oleh dirinya sendiri. Tapi yang mengerti dengan benar apa maksud teks itu. Ya. Nah, dengan demikian maka Alkitab kita tidak pernah salah kalau ditinjau dari pesan utama yang disampaikan. Yang luar biasa hari ini adalah begini.
Seandainya Alkitab di seluruh dunia terbakar, seandainya, maka Alkitab kita tetap bisa direkonstruksi dari manuskrip yang ada. Seandainya seluruh manuskrip yang ada pun terbakar, Alkitab kita tetap dapat direkonstruksi dari catatan-catatan bapak-bapak gereja, dari catatan-catatan kuno. Hebat ya? Itulah cara Tuhan melestarikan firman-Nya sampai hari ini. Itulah cara Tuhan secara misteri menjaga kebenaran ini agar sampai ke zaman kita hari ini. Ya, nah inilah kalau mau jujur sebenarnya Perjanjian Baru itu adalah dokumen kuno yang sangat handal, yang sangat dapat dipercaya. Bandingkan saja dengan dokumen-dokumen yang umurnya juga ribuan tahun yang lalu. Coba lebih handal mana dengan Perjanjian Baru? Caranya bagaimana? Lihatlah salinan-salinannya, berapa yang ditemukan, lalu dianalisa isinya, apakah masih tepat, apakah bisa direkonstruksi dengan baik, apakah isinya masih menceritakan kebenaran secara konsisten. Ya, jika Alkitab berkata Yesus bangkit, apakah itu benar-benar bangkit? Tentu saja, karena Alkitab kita historis. Ingat, historis, bukan dongeng. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal Alkitab, sebenarnya panjang lebar, tidak bisa diselesaikan dalam beberapa sesi saja. Ya, pastikan Bapak Ibu mengikuti seri Alkitab ini, meskipun agak rumit, ini sudah disederhanakan. Tapi sebaiknya Bapak Ibu ikut sampai akhir, sehingga Bapak Ibu mengerti dan imannya makin dikuatkan bahwa Alkitab kita itu masih asli pesannya. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Dan Alkitab kita itu historis. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga secara historis, benar-benar terjadi, artinya ia akan benar-benar datang kembali secara faktanya. Kita akan menantikan saat-saat itu. Hari ini kita punya Alkitab, jangan dibiarkan. Mari kita belajar menyerap pesan Tuhan, menyerap kebenaran, agar hidup kita berubah seturut firman kebenaran. Agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Agar kita mengerti kehendak Tuhan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi Alkitab kita asli. Pesan intinya, historis bukan dongeng. Artinya kejadiannya nyata, baik di masa lalu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dan tentu saja Alkitab kita tidak bisa salah. Kalau ada yang seolah-olah bertentangan atau berbeda atau salah, itu yang salah manusianya. Salah mengartikan, tidak bisa mengekstrak, tidak melakukan eksegesis dengan benar, tidak melakukan hermeneutik dengan benar. Biasanya manusia yang salah mengerti melakukan eisegesis, memasukkan pesannya ke dalam Alkitab. Demikian Alkitab kita asli, historis, dan tidak bisa salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.